Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Nggak berhenti sampai perkenalan sosok Imu yang sudah kita nantikan selama bertahun-tahun. Pada chapter 1180, ternyata secara mengejutkan Oda memperkenalkan power system baru bernama Maki yang merupakan konsep yang berlawanan dengan Haki. Maksudnya gimana sih bang? Nah, gua akan jelasin secara detail dari mulai asal-usulnya, hubungannya dengan Joy Boy, kelemahan, dan yang paling menarik tentang hubungannya dengan Man Marked by Flames yang menyimpan rod poneglyph terakhir. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Yogik22, Zeton, dan special thanks untuk Sumpit Bambu yang udah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Kalau sebelumnya kalian membaca chapter 1180 di versi tidak resmi, kalian mungkin gak sadar dengan keberadaan Maki. Karena Maki di versi gak resmi diterjemahkan sebagai Omen. Walaupun secara bahasa sebenarnya gak sepenuhnya salah, tapi ini kayak menghilangkan salah satu permainan kata dari Oda. Haki terdiri dari Ha dan Ki. Kalau kita coba terjemahkan secara terpisah, Ha artinya dominasi, supremasi, atau kekuatan besar yang memiliki konotasi positif. Ki artinya energi spiritual atau kekuatan hidup. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Maki. Kalau kita terjemahkan secara terpisah juga, Maki memiliki arti yang bertolak belakang dengan Haki. Ma artinya aura iblis, kegelapan, dan kekuatan terkutuk. Konotasinya semuanya negatif. Dari fakta tersebut bisa kita simpulkan kalau Haki dan Maki adalah kekuatan yang bertolak belakang. Gampangnya Haki itu baik, sedangkan Maki itu jahat. Nah, menariknya dari sini gue coba mengambil benang merah. Apa jangan-jangan Joy Boy adalah orang yang menciptakan Haki untuk melawan Imu yang memiliki Maki pada abad kekosongan? Melihat sifatnya yang bertolak belakang, menurut gue ini jadi salah satu teori yang sangat masuk akal. Oleh sebab itu, Haki terutama milik Joy Boy yang memiliki level tertinggi mampu mengusir Gorosei, memaksa mereka berubah menjadi wujud aslinya hingga membuat Imu tertekan. Selain itu, ada kemungkinan lain yang gak kalah menarik. Mungkin aja Joy Boy adalah orang yang menyebarkan Haki kepada manusia lain, bukan hanya untuk melawan pengguna buah iblis, tapi juga sebagai perlindungan diri dari Maki. Haki menjadi counter alami untuk seluruh kekuatan yang berasal dari Imu. Oke, sekarang kalian seharusnya udah kebayang perbedaan Haki dan Maki secara arti ya. Selanjutnya gue akan coba ngulik bagaimana sih sebenarnya Imu mendapatkan akses Maki. Sebelumnya kita coba perhatiin dulu cara kerjanya ya. Di chapter ini pada saat Zoro ingin menyerang Imu, tiba-tiba melalui tangannya Imu menciptakan api berwarna hitam dan menembakkannya ke Zoro. Selain untuk menyerang, Imu juga bisa menggunakan Maki untuk memulihkan seseorang. Dalam kasus ini adalah Somers dan Killingham. Nah, dari penggunaan Maki di chapter ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Maki yang berbentuk api sifatnya tuh kayak sumber energi. Pertama, bisa memulihkan seseorang dan juga bisa mengubahnya menjadi senjata yang bisa menyerang orang lain. Untuk mengetahui asal-usulnya, coba deh kita baca lagi kitab Harley, khususnya pada dunia pertama. Di dalam bumi terdapat api. Umat manusia tunduk pada keserakahan dan menyentuh matahari terlarang. Apakah mungkin api dan matahari terlarang yang disebutkan di sini adalah Maki? Pada dunia pertama, ada suatu subjek atau entitas yang berhasil menyentuh dan memperoleh Maki atau matahari terlarang. Entitas tersebut berhasil merasuki Imu pada abad kekosongan. Oleh sebab itu, Imu berhasil memperoleh kekuatan Maki. Mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di kepala kalian. Maksudnya Imu dirasuki pada abad kekosongan gimana ya bang? Oke, inget nggak di video gue sebelumnya gue berteori bahwa pada abad kekosongan Imu tuh sangat frustrasi menghadapi Joy Boy. Oleh sebab itu dia bersekutu dengan iblis dan mendapatkan buah iblis serta Maki. Kenapa gue bisa berteori kalau Imu dirasuki? Karena kalau kita lihat dari fisik yang ditampilkan pada chapter ini, Imu memiliki banyak bintik di tubuhnya. Titik-titik ini mungkin terinspirasi dari agama Bori. Nah, Bori adalah tradisi spiritual Afrika yang berkembang di Nigeria. Tradisi ini sangat erat dengan pemanggilan roh yang kemudian mencari wadah untuk
untuk dirasuki. Jadi bisa dibilang Nerona Imu adalah wadah untuk entitas jahat yang menjadi musuh dari dunia pertama. Kalau teori tentang konsep ini benar, bisa aja entitas ini merasuki tubuh orang lain. Oke lanjut, sebenarnya ada satu hal lagi nih yang memperkuat teori tentang asal-usul Maki, yaitu Yu Yu Hakusho, salah satu manga legendaris dari Yoshihiro. Oke, singkatnya, dalam manga tersebut terdapat Darkness Flames yang merupakan energi iblis dari dunia bawah. Diceritakan banyak banget nih orang yang ingin menguasainya, tapi gagal dan hanya Hiei yang berhasil menguasai Darkness Flame. Secara penggunaan juga mirip, Hiei terlihat bisa menyalurkannya ke senjatanya, bahkan memiliki fisik yang mirip juga dengan Imu, yaitu Hiei memiliki banyak mata di tubuhnya. Kemungkinan besar Oda terinspirasi dari karya Yoshihiro ini karena fun fact, Oda pernah mendapatkan penghargaan rookie dari Yoshihiro. Mungkin aja Yoshihiro adalah salah satu inspirasi besar untuk Oda. Oke lanjut ya, sekarang gue akan coba bahas apa hubungannya semua ini dengan Man Marked by Flames atau orang dengan luka bakar yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Kalau kita lihat dari polanya, teori yang berasal dari asumsi salah satu karakter di One Piece biasanya benar. Contoh Ivankov, dia berteori bahwa Imu berasal dari keluarga Nerona yang ternyata benar. Nah sekarang ketika Man Marked by Flames pertama kali dibicarakan, Shiryu berteori bahwa mungkin Man Marked by Flames berasal dari pemerintah dunia. Melihat kekuatan Imu saat ini yang bisa memberikan api ke tubuh anak buahnya, apakah mungkin Man Marked by Flames adalah seseorang yang berasal dari Gorosei atau salah satu dari Holy Knight? Jujur menurut gua, ketika masa lalu dan sumber kekuatan Imu diungkap secara resmi, ini jadi pembahasan yang menarik banget. Ditambah Gaban sudah mengkonfirmasi bahwa kekuatan Imu jauh lebih kuat dibanding yang dia munculkan di God Valley. Coba share pendapat kalian tentang kekuatan Maki, dan apakah mungkin Man Marked by Flames adalah orang yang berasal dari pemerintah dunia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.